Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mimin di channel Bocah Indigo. Pada kesempatan kali ini, admin akan sedikit melanjutkan cerita yang kemarin yang berjudul Santet Tumpes Kelor. Cerita ini ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Dan bagi kalian yang ingin membaca kisah ini secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah admin sisipkan di kolom deskripsi video ini. Sebelum kita lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita lanjut ke inti ceritanya. Ki, masih berapa lama lagi? Tanya Pak Suryo. Ki Alung tampak lemas dan tak berdaya. Ia hampir saja terjatuh bila tidak menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. Mbak Cungkir langsung mengarahkan Ki Alung ke tempat duduk agar Ki Alung bisa beristirahat sejenak. Memang ada sedikit perubahan yang tampak dari perut Bu Marsina. Perut Bu Marsina sedikit mengecil dan tampak mengendur, perutnya seperti orang yang habis melahirkan. Namun dari proses itu juga Ki Alung tampak tidak baik-baik saja. Ia menjadi batuk-batuk seperti ada sesuatu yang menginggap di tenggorokan mulutnya. Ki Alung baik-baik saja? Tanya Mbak Cungkir. Ki Alung pun mengarahkan kedua tangannya ke bagian mulut. Setelah ia membuka kedua tangannya, betapa terkejutnya Mbak Cungkir melihat banyak darah yang keluar dari mulut Ki Alung. Ki Alung menatap ke arah Mbak Cungkir sembari berkata, "Santet ini tidak bisa dimusnahkan," ucap Ki Alung. Mbak Cungkir yang melihat kondisi Ki Alung yang sudah sangat memprihatinkan, ia memutuskan untuk memberhentikan proses pengambilan santet yang berada di dalam perut Bu Marsina. Mbak Cungkir rasa santet ini tidak hanya menyerang korban yang akan disembuhkan, namun juga santet ini bisa melukai orang yang ingin mengobati korban santet itu sendiri. Pak Surya dan Romo yang mengetahui kondisi Ki Alung hanya bisa terdiam. Mereka berdua sangat berharap kalau Ki Alung mampu melanjutkan proses pengangkatan santet dari perut Bu Marsina ini. Memang tidak bisa diprediksi akan seperti apa jadinya. Pak Suryo dan Romo hanya bisa menerima kenyataan jika Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan secara total perut Bu Marsina. Akhirnya, Ki Alung dibawa ke dalam kamar oleh Mbak Cungkir. Sedangkan Romo ia membersihkan sisa-sisa telur yang berserakan di depan pintu rumah, beserta dengan cacing-cacing dan belatung yang sudah mati di sekitaran telur tersebut. Pak Suryo masih memegangi tangan istrinya yang sudah melemas. Perut istrinya juga sudah sedikit kempes, namun belum ada tanda-tanda jika Bu Marsina akan sembuh total. Beberapa menit kemudian, Mbak Cungkir kembali ke tempat semula. Ia kemudian meminta pada Pak Surya untuk bersiap-siap kembali ke Pekalongan karena Ki Alung tidak mampu untuk menyembuhkan Bu Marsina. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke Pekalongan. Selama dalam perjalanan, tubuh dari Bu Marsina kembali demam. Suhu tubuhnya naik drastis hingga Romo membuatkan kompres secara mendadak untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina. Mbak Cungkir sendiri merasa tidak nyaman mengingat kondisi Ki Alung yang memprihatinkan ketika hendak menyembuhkan Bu Marsina. 3 jam lebih perjalanan telah usai mereka lewati. Bu Marsina dibawa ke kamarnya untuk direbahkan kembali. Romo segera membuatkan kompres lagi untuk menurunkan suhu tubuh Bu Marsina yang belum juga menurun. Pak Suryo dan Mbak Cungkir mulai membahas keadaan Bu Marsina yang makin memburuk itu. Keduanya juga sangat terkejut ketika melihat isi pecahan telur yang dioleskan di perut Bu Marsina sewaktu Ki Alung melakukan proses pemindahan santet ke dalam telur itu. Pak Suryo sendiri sudah kehabisan akal. Ia kemudian meminta saran pada Mbak Cungkir untuk membawa Bu Marsina ke tempat-tempat terdekat agar bisa menyembuhkan Bu Marsina.
Mbak Cungkir hanya bisa terdiam. Ia tidak yakin kalau Bu Marsina bisa diselamatkan dengan kondisi yang sudah diambang batas normal manusia pada umumnya ketika terkena santet. Namun Mbak Cungkir tidak mau menyerah. Ia kemudian menyarankan pada Pak Suryo untuk menjual seluruh tanah miliknya agar bisa mengobati Bu Marsina bagaimanapun caranya. Pak Suryo pun menyetujui hal itu. Ia kemudian membawa seluruh sertifikat tanah miliknya untuk dijual ke berbagai pihak yang membutuhkan tanah miliknya. Itu berarti seluruh harta milik Pak Suryo akan digadaikan demi kesembuhan Bu Marsina. Setelah mereka bersepakat untuk melakukan apapun demi Bu Marsina, Pak Suryo bergegas berangkat menuju ke beberapa pengusaha yang kaya raya agar sudi untuk membeli tanahnya yang nantinya akan digunakan untuk biaya pengobatan Bu Marsina. Sedangkan Mbak Cungkir, ia kemudian mencari-cari pengobatan yang ada di seluruh tempat di Pekalongan. Berbeda dengan Romo, ia memilih untuk menemani ibunya dan selalu berada di samping ibunya. Romo yang merupakan anak bungsu harus rela untuk setia ibunya, walau bagaimanapun keadaan ibunya saat itu. Mula-mula Romo mengompres dahi ibunya, lalu ia memijati tangan kanan ibunya dengan penuh kasih sayang. Air matanya tak kuasa meneteskan ketika dia mengingat isi dari telur yang dipecahkan olehnya di depan pintu rumah Ki Alung. Saat Romo sedang memijati tangan sebelah kanan ibunya, tiba-tiba tangan kiri Bu Marsina bergerak dan memegangi tangan milik Romo. Romo terkejut saat itu. Ia langsung mengusap air matanya dan berkata, "Ibu sehat-sehat saja kan?" tanya Romo. "Kamu nangis ya nak? Tangan kamu basah," ucap Bu Marsina. "Enggak Bu, Romo enggak nangis. Ini air wudhu yang netes dari rambut Romo," jawab Romo sambil menahan rasa harinya. Bu Marsina kemudian mengucapkan sesuatu yang mengejutkan Romo. "Kamu harus jaga sholat kamu. Ibu bisa seperti ini karena dulu ibu dan bapakmu jarang sekali sholat dan lebih mementingkan dunia," jelas Bu Marsina. "Iya Bu, Romo bakal jaga sholat dan selalu doain ibu agar cepat sembuh," ucap Romo. Tangis Romo tak bisa ditahan. Air matanya menetes secara perlahan dan membasahi tangan ibunya. "Nangis aja gak apa-apa nak, kamu anak soleh yang kuat ya," ucap Bu Marsina. Romo yang tidak bisa menahan kesedihannya langsung keluar dari kamar. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk menumpahkan kesedihannya. Namun ketika baru masuk ke kamar mandi, dari luaran kamar mandi ia dibisiki oleh sesuatu yang suaranya sedikit samar, namun masih terdengar jelas oleh telinganya. Suara itu berbunyi, "Ibumu bakal mati." Romo yang mendengar itu langsung merasakan kekhawatiran. Terlebih lagi suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan. Karena kejadian itu, Romo pun membatalkan niatnya untuk berwudu dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya. Namun tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar, Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanahnya. Alhasil Romo menyambut bapaknya yang baru datang dan menanyakan apa isi dari tas hitam itu. Sesuai dugaan Romo, tas itu berisi uang hasil penjualan tanahnya. Romo masih heran, bagaimana mungkin ada seorang pengusaha yang mau membeli tanah kedua orang tuanya, sedangkan tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya sendiri sangatlah luas. Akhirnya, dengan terpaksa Romo pun bertanya pada bapaknya mengenai siapa pengusaha yang membeli seluruh tanahnya. Pak Suryo pun menjawab, orang itu adalah Pak Cokro. Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan. Dahulunya Pak Suryo dan Pak Cokro merupakan partner bisnis, namun karena adanya perselisihan, akhirnya Pak Suryo memilih untuk membangun usahanya sendiri bersama dengan istrinya, yaitu Bu Marsina. Sebenarnya, Pak Suryo sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya pada Pak Cokro. Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro yang seringkali merendahkan orang lain dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Suryo sendiri. Selain Pak Suryo menceritakan tentang Pak Cokro, ia juga sempat bercerita tentang jamuan di sana. Pak Suryo diberi banyak makanan, padahal jika dipikirkan secara logika, Pak Cokro adalah musuh bisnisnya. Tapi mengapa Pak Cokro sangat loyal terhadap Pak Suryo? Hari itu, Pak Suryo benar-benar kelelahan.
Romo juga memilih untuk istirahat di ruang tamu karena mungkin untuk jaga-jaga apabila ada serangan-serangan aneh datang lagi. Saat tertidur, Romo bermimpi bahwa kedua kakaknya datang secara bergantian. Yang pertama adalah Atmojo. Ia datang pada Romo namun dengan wajah yang telah melepuh seperti terkena siraman air panas. Berbeda dengan Karyo, ia datang menghampiri Romo dengan tubuh yang sangat kurus, sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang dipenuhi koreng. Romo yang dimimpikan hal itu langsung terbangun. Ia benar-benar ketakutan. Ia membayangkan jika santet ini benar-benar menyerang seluruh keluarganya. Ketika Romo melihat jam dinding, ternyata sudah jam 9 malam. Ia merasa tidur kali ini sangat cepat, walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya. Ia masih penasaran apakah ibunya telah terbangun. Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. Tok tok tok. Pak, ini Romo, ucap Romo. Namun sedari tadi Romo mengetuk pintu tak ada jawaban sama sekali dari kamar kedua orang tuanya. Romo kira bapaknya tengah tertidur pulas. Ia ingat jika bapaknya baru saja menemui Pak Cokro untuk menjual seluruh tanah milik keluarganya. Romo pun kembali menuju ke tempat semula. Namun ketika dirinya kembali duduk, ia terkejut akan lemparan benda padat yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya. Karena penasaran, Romo pun membuka pintu rumahnya. Setelah ia membuka pintu, Romo mencium bau busuk bangkai tikus sama halnya seperti bangkai tikus yang ia temui di kamar mandi. Dan entah mengapa, pandangan Romo mengarah pada sebuah benda yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya. Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat dengan bercak darah yang berada di kain tersebut. Romo pun langsung membuka kain itu. Namun di saat Romo membuka kain itu, ia langsung berteriak kencang karena terkejut melihat isi dari kain itu. Ternyata kain itu berisi bangkai tikus yang sama lengkap dengan 3 paku karat. Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumahnya. Di saat Romo melempar kain itu, ia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan dengan beberapa sosok pocong yang sudah ada di belakang pria tersebut. Sopo koe? Teriak Romo dengan nada ketakutan. Romo secara diam-diam bergerak mundur untuk memasuki rumahnya. Ia tahu jika pria itu adalah orang yang mengirimkan santet pada keluarga Romo. Anehnya, saat Romo sudah berada di pintu rumah, pria misterius itu tidak menyerang Romo. Dengan begitu, Romo pun bisa masuk ke dalam kamarnya dengan tenang. Ia kemudian menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Belum cukup sampai di situ, tubuh Romo bergetar hebat. Ia masih teringat sosok pocong yang berada di belakang pria itu. Namun kali ini ia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah berada di dekatnya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya. Setelah ia melihat ke jendela, Romo melihat ada beberapa banyak bayangan hitam yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya sambil membunyikan suara aneh yang seperti tikus. Bunyinya seperti ini. Yuk 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 yuk. Yuk 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 yuk. Yuk yuk yuk. Romo sangat yakin yang berdiri di depan pintu rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Romo akhirnya berteriak-teriak. Kalian mau apa? Kalian kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa? Teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat bapaknya yaitu Pak Suryo terbangun. Ia kemudian membuka pintu kamarnya dan melihat Romo sedang duduk di lantai sambil menangis-nangis sembari menundukkan wajahnya ke bawah. Kamu kenapa nak? Tanya Pak Suryo. Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah. Ada apa? Tanya Pak Suryo. Romo pun mengangkat wajahnya dan melihat ke arah jendela. Loh Pak, mereka mana? Tanya Romo. Mereka siapa nak? Mereka Pak, mereka yang menyerang ibu. Pria misterius dan pocong-pocong itu mereka mana? Tanya Romo. Pak Suryo segera menenangkan Romo dan menyuruhnya untuk membaca istighfar. Kamu pasti mimpi buruk, ucap Pak Suryo. Romo kemudian menjelaskan cerita awal bagaimana dia bisa melihat pocong itu sudah ada di depan pintu rumahnya. Setelah Pak Suryo mendengarkan cerita Romo, ia kemudian teringat akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro. Orang itu bernama Darmain. Ia merupakan seorang perantau yang bekerja sama dengan Pak Cokro, yang berasal dari daerah Banyuwangi.
Pak Suryo juga agak terkejut ketika Romo menceritakan tentang paku karat. Ia menyadari bahwa biasanya serangan benda itu memiliki 5 paku, namun mengapa kali ini hanya 3 paku? Semenjak saat itu, Pak Suryo yakin jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini, namun ia belum menemukan bukti terkait penyerangan tersebut. Akhirnya, Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur kembali karena esok hari keluarganya akan menuju ke sebuah tempat pengobatan untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya. Di hari keempat, tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Akhirnya, mereka berempat yaitu Pak Suryo, Bu Marsina, Mbah Cungkir dan Romo berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan. Di sana mereka menuju ke sebuah tempat di mana ada seseorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit, terlebih lagi dalam masalah santet. Alasan mengapa mereka membawa ke Magelang dahulu, lalu menuju ke Pekalongan Utara, adalah karena di Magelang sendiri Mbah Cungkir yakin bahwa Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsina. Namun faktanya itu tidak sesuai harapan yang mereka inginkan. Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara. Sesampainya di tempat yang dituju, Mbah Cungkir bertemu dengan seseorang yang dimaksud. Ia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya. Namun hal yang serupa pun terjadi. Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsina beserta sisa-sisa santet yang masih ada di dalam perutnya. Pengobatan kedua untuk Bu Marsina pun gagal. Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa. Sesampainya di rumah, Bu Marsina dibawa ke dalam kamarnya lagi. Pak Suryo rasa bahwa usahanya telah sia-sia tak berujung. Namun Mbah Cungkir tidak hilang harapan, ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi. Akan tetapi Pak Suryo menolaknya. Pak Suryo rasa bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsina itu sendiri. Karena penolakan tersebut, akhirnya Mbah Cungkir kembali ke rumahnya. Pak Suryo sudah diambang rasa putus asa melihat kondisi istrinya yang tidak membaik. Perut Bu Marsina mulai sedikit membengkak kembali. Wajahnya makin pucat dan tubuhnya makin kurus. Ia seperti melihat nyawa Bu Marsina sedang ditarik ulur. Tepat jam 4 sore Bu Marsina mengalami kejang-kejang. Pak Suryo dan Romo segera membawa Bu Marsina ke sebuah rumah sakit. Namun sayang, nyawa Bu Marsina tidak bisa ditolong. Ia menghembuskan nafas terakhirnya dengan kondisi yang mengenaskan. Kematian Bu Marsina ini membuat warga di sekitar rumahnya menjadi geger. Mbah Cungkir tidak percaya bahwa Bu Marsina sendiri akan menjadi korban yang pertama dari penyerangan santet itu. Rumah Pak Suryo pun ramai akan warga. Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo, dan salah satunya adalah Pak Cokro bersama dengan Darmain. Pak Cokro dan Darmain mengucapkan rasa berbela-sungkawa pada Pak Suryo. Namun ada yang aneh ketika Pak Cokro dan Darmain muncul memasuki rumah Pak Suryo. Salah satu anak warga yang ikut dalam takziah itu tiba-tiba menangis saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Darmain. Anak kecil itu menjerit ketakutan hingga membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau. Ia berteriak, "Bu, anak belis, anak belis!" Teriak anak kecil itu sambil menunjukkan jari telunjuknya ke arah tubuh Darmain. Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo. Romo yang melihat anak kecil menjerit ketakutan itu semakin yakin jika Darmain adalah pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu. Sebelum pemakaman dilakukan, Pak Suryo masih menunggu seseorang. Ia masih menunggu anak-anaknya yang sedang masih berada di perantauan, yaitu Atmojo dan juga Karyo. Dan benar saja, Atmojo dan Karyo pulang ke rumah. Keduanya lalu menangis dan tidak percaya bahwa ibunya telah lebih dulu meninggal dunia. Hari itu adalah hari paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo serta anak-anaknya. Ia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan, namun cara kematian ibunya yang tidak wajar membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Bu Marsina telah usai, mereka kembali ke rumah. Pak Suryo ingat akan perkataan Mbah Cungkir. Kelak anak-anaknya akan datang ke rumah, dan memang benar. Tepat di saat Bu Marsina meninggal dunia, Atmojo dan juga Karyo pulang ke rumah. Akhirnya, Pak Suryo pun menanyakan pada Atmojo dan Karyo mengenai bisnisnya di perantauannya. Yang pertama adalah Atmojo. Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran.
Ia tak tahu harus bagaimana karena sudah beberapa hari omset pendapatannya sangat menurun kala itu. Ia juga sempat menjelaskan kalau beberapa karyawannya banyak yang resign karena seringkali diganggu oleh sosok pocong yang berada di tempat kerjanya. Sama halnya dengan Karyo, ia juga mengalami hal yang serupa namun lebih parah. Toko Karyo mengalami musibah kemalingan dan menyebabkan kerugian besar hingga membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing. Pak Suryo yang mendengar itu tak kuasa meneteskan air mata. Ia tak tahu ujian apa lagi yang akan dirasakan hari-hari ini. Mbak Cungkir menyarankan agar Pak Suryo segera pindah rumah karena kemungkinan besar gangguan-gangguan seperti itu akan kembali datang. Namun bukannya memikirkan bagaimana caranya bisa selamat, justru Pak Suryo memikirkan bagaimana ia bisa mengambil kembali tanahnya yang telah ia jual pada Pak Cokro. Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukan ini agar ia bisa merenggut seluruh harta miliknya serta kebahagiaan yang sedang ia rasakan. Malam harinya tepat pukul 10 malam, Atmojo terbangun. Ia terbangun seperti orang mengigau dan berjalan menuju ke arah dapur. Atmojo lalu mengambil air dan memasukkannya ke dalam panci besar. Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air tersebut hingga mendidih. Romo yang saat itu tidur di sebelah Atmojo tiba-tiba terbangun karena ia mendengar sesuatu dari dapur. Ia juga sempat terkejut manakala Atmojo sudah tidak berada di sebelahnya. Akhirnya Romo pun mengecek ke arah dapur. Sesampainya di dapur, Romo melihat kakaknya yaitu Atmojo sedang berdiri di depan panci besar berisi air yang sudah mendidih. Romo mengira kalau kakaknya ingin mandi dengan menggunakan air itu, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan cepat. Atmojo mengambil panci besar berisi air panas dan membalikkan tubuhnya ke arah Romo sambil mengatakan, "Telok ke, kowe bakal mati kabeh." "Mas, kowe arep opo?" teriak Atmojo. Teriakan Romo ini membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua buru-buru menuju ke arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo pun langsung menyiramkan air mendidih itu ke seluruh tubuhnya hingga membuat kulit-kulitnya melepuh dan dia meninggal dunia saat itu juga. Malam itu rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga. Belum juga kering tanah kuburan Bu Marsina. Kini Atmojo menyusul ibunya yang baru saja meninggal dunia. Kematian Atmojo ini membuat para warga ketakutan. Pasalnya dalam satu hari berturut-turut, 2 orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang mengenaskan. Mbak Cungkir datang ke rumah Pak Suryo. Lalu ia meminta pada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Pak Suryo menceritakan, kematian Bu Marsina dan Atmojo itu ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bangkai tikus dan juga paku karat yang ditemukan Romo di malam ketiga. Anehnya paku yang berada di kain tersebut hanyalah berjumlah 3 saja. Berbeda di saat hari-hari sebelumnya, biasanya paku itu berisi 5. Mbak Cungkir pun menjelaskan bahwa 3 paku karat itu berarti Karyo, Romo, dan juga Pak Suryo. Artinya 2 paku yang hilang adalah Bu Marsina dan juga Atmojo yang telah dulu meninggal dunia. Kematian Atmojo dan Bu Marsina masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga Pak Suryo. Pasalnya, santet itu menyerang secara terus-menerus pada keluarga Pak Suryo dalam 1 hari penuh. Saat dimana rumah mereka penuh dengan rasa duka, Mbak Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya untuk segera meninggalkan rumah itu. Hal ini dikarenakan bahwa santet itu masih berada di sekitaran rumah yang artinya seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo telah dipenuhi oleh santet itu. Terlebih lagi, dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target, maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi. Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung. Kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa 3 anggota keluarganya saja, yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo. Ketiganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukannya. Pilihannya ada 2, menjual rumah yang sudah penuh dengan santet itu atau kabur dari rumah tersebut. Berbagai pilihan pun ditentukan pada Karyo dan juga Romo. Karyo sendiri, ia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya akan kembali ke Surabaya untuk melanjutkan bisnis dengan sisa harta yang dimilikinya. Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo. Sedangkan Romo sendiri, ia belum memiliki pilihan. Dia masih belum tahu arah kemana selanjutnya kakinya akan melangkah. Dengan 2 kematian yang berada di hadapannya, membuat hati Romo merasakan trauma berat. Ia seperti tak lagi merasakan gairah untuk melanjutkan hidup kembali.
Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya yaitu Atmojo. Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikannya baru-baru ini. Mas Karyo yakin mau pergi ke Surabaya lagi? Tanya Romo. Tidak ada pilihan lagi, Mo. Kematian ibu dan Mas Atmojo membuktikan bahwa kita harus keluar dari rumah ini, jelas Karyo. Itu bukan jalan keluar, Mas. Kita nggak akan bisa lari kemanapun. Santet itu memang telah menarget kita semua, jelas Romo. Apa maksudmu, Mo? Tanya Karyo. Karyo mendengar penjelasan Romo sedikit agak kesal. Tampaknya Romo mengetahui sesuatu di balik santet yang menyerang keluarganya. Kamu tadi bilang apa, Mo? Kamu pasti ada sesuatu yang disembunyikan tentang santet ini kan? Tanya Karyo. Mimpi itu, Mas, ucap Romo. Mimpi apa? Mimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo. Aku bermimpi Mas Atmojo dan Mas Karyo datang dengan membawa tanda kematiannya masing-masing, jelas Romo. Pak Suryo masih belum percaya mengenai apa yang dikatakan Romo mengenai tanda kematian yang akan terjadi pada Karyo dan juga Atmojo. Katakan, Mo, katakan, kamu mimpi apa? Tanya Pak Suryo. Romo pun menjelaskan bahwa dirinya bermimpi mengenai keadaan Atmojo dan juga Karyo ketika dirinya mendatangi rumah. Karyo mendatangi rumah dengan tubuh yang kurus kering dan penuh luka seperti koreng di sekujur tubuhnya. Sedangkan Atmojo dia mendatangi rumah dengan keadaan kulit wajah dan sekujur tubuh telah mengelupas seperti habis tersiram air panas yang mendidih. Hal ini dibenarkan karena kematian Atmojo sendiri, yaitu dengan menyiramkan dirinya dengan menggunakan air panas yang mendidih. Mendengar penjelasan mimpi itu, Karyo malah tidak percaya. Ia tidak percaya bahwa mimpi mampu mewujudkan kenyataan. Ia bahkan berpikir bahwa Romo adalah biang dari kematian ibunya karena membiarkan Bu Marsina sendiri saat berada di dalam kamar sebelum kematiannya. Pak Suryo yang mendengar perdebatan antara kedua anaknya langsung melerai keduanya. Ia tak ingin kedua anaknya berpecah belah hanya karena permasalahan santet ini. Jadi Romo, apa saran kamu? Tanya Pak Suryo. Jangan pergi ke Surabaya. Mbak Jungkir bilang kan kalau santet itu akan mengikuti kita kemanapun kita pergi, jelas Romo. Tapi saat di Magelang kita tidak terserang santet, jelas Pak Suryo. Bapak ingat mengenai paku karat yang tiap harinya menghilang. Ketika ibu sakit, paku itu menghilang 2. Itu artinya akan ada 2 orang yang terkena serangan santet, yaitu ibu dan juga Mas Atmojo, jelas Romo. Romo terus-menerus menerangkan bahwa santet ini tidak membutuhkan waktu, namun membutuhkan momen yang tepat, karena waktu bisa berjalan sampai kapanpun, sedangkan momen hanya terjadi dalam satu waktu. Pak Suryo awalnya yakin mendengarkan penjelasan dari Romo. Ia kemudian menyimpulkan satu persatu terkait permasalahan yang ada, dan memang benar. Santet itu sudah ada semenjak jauh-jauh hari sebelum kematian Bu Marsina. Di saat mereka bertiga sedang membicarakan satu sama lain mengenai arah tujuan selanjutnya, tiba-tiba seorang warga yang biasa bertugas untuk mengubur jenazah datang ke rumah Pak Suryo. Pak, kuburan Bu Marsina, Pak, ucap orang itu. Kenapa dengan kuburan istri saya, Mas? Mayatnya hilang. Tentu saja hal ini membuat Pak Suryo dan kedua anaknya terkejut. Mereka bertiga langsung diarahkan oleh warga itu untuk menuju ke pemakaman. Saat tiba di pemakaman, sesuatu yang tidak diduga benar-benar terjadi. Makam Bu Marsina telah dihancurkan. Mayatnya sudah hilang tak berbekas dan yang anehnya, tidak ada bekas satupun jejak kaki yang meninggalkan makam Bu Marsina. Pak Suryo makin khawatir. Ia khawatir jika santet itu masih terus berjalan, dan kini yang akan dijadikan medianya adalah mayat dari istrinya sendiri, yaitu Bu Marsina. Hanya saja, di dalam lubang makam Bu Marsina terdapat sebuah benda yang dibungkus menggunakan kain putih kemerahan mirip seperti kiriman yang sering menyerang kepada keluarga Pak Suryo. Pak Suryo pun langsung turun ke bawah liang lahat dan mengambil bungkusan itu sambil menutup hidungnya dengan satu tangan. Romo yang melihat bungkusan itu seperti tahu akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak, jangan dibuka, ucap Romo. Kenapa emangnya?
Tanya Pak Suryo. Pak, di dalam bungkusan itu akan ada korban selanjutnya yang akan diserang santet tersebut, jelas Pak Suryo. Pak Suryo pun masih teringat dengan perkataan Romo mengenai tanda dari kematian korban selanjutnya, yaitu ditentukan oleh jumlah paku karat. Terhitung keluarga Pak Suryo ada 5, yaitu Pak Suryo, Bu Marsinah, Atmojo, Karyo, dan Romo. Beberapa hari yang lalu Romo menemukan bungkusan ini namun dengan jumlah 3 paku karat. Itu artinya 2 dari anggota keluarganya akan meninggal dunia. Dan dibuktikan dengan tanda itu, Bu Marsina dan juga Atmojo telah meninggal terlebih dahulu. Karyo yang penasaran dengan bungkusan itu, ia pun langsung mengambil bungkusan itu dan membukanya tepat di depan Pak Suryo dan juga Romo. Setelah dibuka, ternyata isinya masih sama, yaitu bangkai tikus. Namun jumlah paku karatnya makin berkurang. Jumlah paku karat yang ada di bungkusan itu adalah hanya 1 paku. Itu artinya 2 dari 3 anggota Pak Suryo akan menjadi korban selanjutnya. Bisa saja itu Pak Suryo sendiri, Karyo ataupun Romo. Karyo pun langsung membuang bungkusan itu dan menahan rasa mual karena bau bangkai tikus yang sudah membusuk itu. Sedangkan Romo, ia sendiri yang melihat jumlah paku karat itu langsung lemas. Seluruh tubuhnya tidak bisa lagi menopang rasa ketakutan mengenai serangan berikutnya. Cuma 1, ucap Romo dengan ekspresi wajah yang tak percaya. Kamu kenapa, Mo? Tanya Karyo. Mas tanya aku kenapa? Tanya Romo dengan nada datar. Ini kan hanya 1 paku sama bangkai tikus, ucap Karyo. Itu artinya keluarga kita yang hidup hanya 1, Mas. 2 orang dari kita bertiga akan mati terkena santet itu, Mas paham? Teriak Romo. Karyo hanya terdiam, pikirannya mulai stres. Ia berlari ketakutan dan kembali ke rumah. Akhirnya Pak Suryo dan Romo langsung menuju rumah Mbah Cungkir untuk dimintai petunjuk akan terhadap masalah itu. Sesampainya di rumah Mbah Cungkir, Romo dan juga Pak Suryo menjelaskan mengenai hilangnya mayat Bu Marsina dan tanda juga di jumlah paku pada bungkusan tersebut. Akhirnya Mbah Cungkir menjawab, kita tidak bisa lari. Santet itu akan menumpas kita semua. Santet tumbas kelor masih berjalan selama kita masih hidup. Dengan kata lain, Mbah Cungkir sudah kehabisan akal bagaimana caranya agar santet ini bisa dihentikan. Karena santet ini termasuk tingkatan tinggi, kemungkinan santet ini akan berhenti jika targetnya benar-benar terbunuh semua. Peristiwa hilangnya mayat Bu Marsina menggemparkan warga sekitar. Para warga cemas ketakutan karena dari kematian keluarga Pak Suryo sendiri. Semuanya tidak ada yang bisa diterima oleh akal sehat manusia. Dengan kata lain, kematian keluarga Pak Suryo adalah karena santet. Saat tiba di rumah, Pak Suryo dan Romo tengah melihat Karyo sedang siap-siap. Karyo berencana untuk meninggalkan Pekalongan dan akan kembali menuju Surabaya. Dia akan kembali meniti karirnya dengan sisa-sisa harta yang dimilikinya serta bantuan dari Pak Suryo. Keinginan Karyo untuk meninggalkan Pekalongan pun sempat dilarang Romo. Pasalnya, Romo belum bisa menemukan jalan keluar dan menghadapi santet ini. Namun, Karyo tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Romo padanya. Karyo tetap bersikukuh untuk meninggalkan Pekalongan demi menghidupi dirinya dan juga bisa kabur dari serangan santet itu. Akhirnya mereka pun berangkat di sore hari untuk menuju ke Surabaya. Sebelum berangkat, Pak Suryo memeriksa seluruh bagian mobil agar perjalanan nanti menuju ke Surabaya dalam keadaan aman dan baik-baik saja. Tidak lupa pula, ia berpamitan pada Mbah Cungkir untuk mengantarkan Karyo hingga ke Surabaya. Saat Pak Suryo berpamitan pada Mbah Cungkir hanya diam. Ia hanya menepuk pundak Pak Suryo sambil mengatakan, ingat, santet itu bisa menyerang siapa saja, kapan saja, dan di mana saja kecuali pada orang yang terjaga atau berzikir. Santet itu tidak bisa menyerang mereka, jelas Mbah Cungkir. Pak Suryo hanya tersenyum dan kembali berpamitan untuk kedua kalinya. Mbah Cungkir mulai merasakan gelagat aneh dari Pak Suryo.
Gelagatnya seperti menandakan perpisahan terakhir terhadap diri Pak Suryo. Sesampainya di rumah lagi, Pak Suryo segera menjalankan mesin mobilnya. Dia kembali mengecek satu persatu keadaan mobil untuk kedua kalinya. Pak Suryo melakukan itu agar perjalanan menuju Surabaya menjadi aman. Karena dirasa seluruh bagian mobil telah aman, akhirnya mereka pun berangkat menuju Surabaya. Pak Suryo menyetir mobil, Karyo juga menempati kursi bagian depan, sedangkan Romo, ia berada di kursi bagian belakang. Awal perjalanan masih lancar, namun ketika dirinya berada di sebuah jalan yang sangat terkenal di daerah Batang, Jawa Tengah, Pak Suryo melihat ada sosok bayangan putih yang sedang melintas ke jalanan secara tiba-tiba. Pak Suryo pun kaget melihat itu. Ia sempat menghindar dan mengerem mobil secara mendadak, namun rem mobil miliknya tiba-tiba blong. Alhasil, Pak Suryo pun langsung membanting setir mobilnya ke arah kanan jalan hingga mobil itu menabrak pembatas jalan. Mobil itu terseret beberapa meter ke depan jalan hingga bagian depannya rusak parah. Dan akhirnya, Pak Suryo meninggal di tempat dengan luka dan kondisi fisik yang sudah hancur berantakan. Berbeda dengan Karyo dan Romo, Karyo mengalami luka berat di sekujur tubuhnya, sedangkan Romo, ia hanya terluka di beberapa bagian seperti kepala dan tangannya. Karyo dan Romo pun dibawa ke rumah sakit Batang dan akhirnya dirawat di sana. Mendengar kabar kecelakaan ini, adik dari Pak Suryo yang bernama Bu Suminah akhirnya mengunjungi Karyo dan Romo ke rumah sakit Batang, Jawa Tengah. Bu Suminah merupakan adik kandung dari Pak Suryo yang mana ia adalah nenek dari Wira. Bu Suminah juga sempat melihat kondisi fisik Pak Suryo yang sudah tidak lagi utuh seperti semula. Mengenai keadaan Karyo, dia masih tidak sadarkan diri. Sedangkan Romo, dia sudah siuman, hanya saja bagian kepalanya masih ada luka jahitan. Kematian Pak Suryo membuat Romo kembali bersedih. Ia tidak membayangkan bahwa santet itu habis menyerang keluarganya untuk menyisakan dirinya dan juga Karyo, kakaknya. Pak Suryo dimakamkan di dekat tempat tinggalnya bersamaan dengan Atmojo dan juga Bu Marsina. Akan tetapi beberapa hari setelah itu, Karyo dikabarkan meninggal dunia karena luka di sekujur tubuh yang makin parah. Tubuh Karyo menjadi kurus kering dan luka yang ada di sekujur Karyo seperti membusuk hingga mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hal ini mirip seperti apa yang dimimpikan oleh Romo mengenai kematian Karyo yang penuh akan luka di sekujur tubuhnya. Karyo dimakamkan bersama dengan Pak Suryo, Atmojo dan Bu Marsina. 1 minggu setelah penyerangan santet, Romo sudah diperbolehkan untuk pulang. Ia tidak kembali ke rumahnya karena khawatir akan ada serangan santet berikutnya. Ia pun menginap di rumah Bu Suminah untuk menyehatkan keadaan dan fisik mentalnya. Di rumah Bu Suminah, Romo seringkali melamun karena masih belum bisa menerima akan kematian seluruh keluarganya secara cepat. Melihat keadaan seperti ini, Bu Suminah meminta pada Romo untuk menunjukkan siapa orang yang mampu untuk mengetahui pelaku dari penyerangan santet itu. Romo pun menjawab, kalau di dekat rumahnya ada orang pintar yang bernama Mbak Cungkir. Dia sudah dianggap seperti keluarganya sendiri. Akhirnya, Bu Suminah pun menuju ke rumah Mbak Cungkir untuk mencari tahu siapa pelaku dari penyerangan santet itu. Saat Bu Suminah dan Romo menuju tempat Mbak Cungkir, ternyata sudah banyak warga yang telah menantikan kehadiran Romo. Mereka yang mengetahui datangnya Romo langsung berbondong-bondong untuk memeluk Romo, sembari mendoakan keselamatan untuknya. Romo merasa terharu melihat para warga yang telah berperan penting untuk menyembuhkan luka mentalnya. Ia juga tidak menyangka kalau kedatangannya sudah dinanti-nantikan oleh para warga. Setelah bertemu dengan para warga, Romo dan Bu Suminah menuju ke rumah Mbak Cungkir. Saat itu juga, Romo mengetuk pintu dengan perasaan sedih. Ia masih teringat jika Romo adalah orang yang akan selamat dari penyerangan santet seperti apa yang pernah dikatakan oleh Mbak Cungkir itu sendiri. "Mbah, iki aku, Romo," ucap Romo. Mendengar suara Romo, Mbak Cungkir langsung membuka pintu dan terkejut melihat seorang pria dengan beberapa luka di bagian kepalanya sudah berdiri sambil menangis. "Mbah, ini Romo." "Romo, kamu selamat?" Romo langsung memeluk Mbak Cungkir karena dia merasa tidak memiliki siapapun lagi. Kedua orang tuanya sudah meninggal dunia
Begitu juga dengan kedua kakaknya, yaitu Atmojo dan Karyo. Bu Sumina hanya tersenyum melihat momen yang menyedihkan itu. Ia tidak bisa membayangkan betapa beratnya seorang anak ditinggalkan kedua orang tuanya dalam waktu yang sangat singkat. Mbah Cungkir pun mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Romo pun bercerita-cerita mengenai awal santet yang menyerang keluarganya hingga tanda-tanda dari penyerangan akan tiba. Mendengar hal itu, Bu Sumina langsung bertanya pada Mbah Cungkir mengenai siapa pelaku dari penyerangan santet itu. Mbah Cungkir pun mengatakan, biasanya si pelaku akan hadir di pemakaman tepat setelah 7 hari kematian korban. Dan Mbah Cungkir telah mengetahui siapa pelaku penyerangan santet itu lewat beberapa warga yang pernah melihat 2 orang asing menuju pemakaman Pak Suryo. Dan yang datang di pemakaman di hari ke-7 kematian Pak Suryo adalah Pak Cokro dan juga Darmain. Mengetahui hal itu, Bu Sumina akhirnya meminta saran pada Mbah Cungkir agar terhindar dari santet itu. Mbah Cungkir menyarankan agar rumah Bu Sumina dipagari rumahnya dengan menggunakan pagar gaib. Pagar gaib itu bertujuan untuk menyerap energi jahat yang akan menyerang rumah. Biasanya pagar gaib bisa berupa bambu kuning yang dipasang di depan rumah agar terhindar dari serangan-serangan tersebut. Namun ternyata serangan santet itu telah usai. Ada beberapa kejadian aneh yang terjadi setelah Romo menceritakan mengenai santet itu yang menyerang keluarganya yang disebutkan namanya dengan santet Tumbas Kelor. Yang pertama, Romo dikabarkan kehilangan kendali fungsi otaknya dan akhirnya menjadi gila tepat setelah menceritakan kisah santetnya. Sedangkan Mbah Cungkir, kabarnya ia juga menjadi gila setelah memberitahu bahwa Pak Cokro dan Darmainlah pelakunya. Mengenai Pak Cokro dan Pak Darmain sendiri, sampai sekarang tidak diketahui kabarnya. Ada isu yang mengatakan mereka terkena tulahnya setelah seringkali mengambil mayat di kuburan untuk dijadikan media santet. Pak Cokro meninggal dunia tahun 1990, tepat 10 tahun santet itu berlangsung. Sedangkan Darmain, orang yang melakukan santet tersebut dikabarkan hilang setelah kematian Pak Cokro. Dan mengenai Mbah Cungkir, pada tahun 2005, ia meninggal dunia karena sakit. Sedangkan Bu Sumina, orang yang merawat Romo, ia meninggal di tahun 2015. Bu Sumina sendiri merupakan nenek kandung dari penulis, yaitu Wira. Lain halnya dengan Romo, ia sampai sekarang masih hidup namun dalam keadaan gila dan sepuh. Teruntuk lokasi tempatnya tidak diberitahukan karena untuk menjaga privasi keluarga. Kisah ini adalah kisah nyata dari keluarga Restu Wiratmaja yang merupakan kisah santet paling kelam yang pernah ditulisnya. Demikianlah kisah yang bisa admin sampaikan. Semoga dari kisah ini dapat diambil pelajaran serta bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.